Halo, selamat datang di channel saya, Pikiran Si Supir. Nah, hari ini pikiran saya adalah tentang waktu. Nah, mengapa waktu ini penting untuk dipikirkan atau dibicarakan? Karena kita semua hanya memiliki waktu 24 jam sehari. Sama bukan? Nggak ada yang karena dia orang baik, waktunya 25. Karena dia orang rajin, waktunya 27 jam sehari. Kalau dia agak malas-malas, waktunya jadi 23. Nggak sama semua. Jadi penting untuk diatur atau di-manage masalah waktu ini. Mengatur waktu dengan baik adalah keterampilan yang sangat penting. Ingat ya, ini keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan waktu yang terorganisir, kita bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan mencapai tujuan-tujuan kita dengan lebih efektif. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita bahas tentang cara mengatur waktu yang baik. Sebelum kita masuk ke tipsnya, mari kita lihat contoh penerapan mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kalau seseorang memiliki berbagai tanggung jawab, mulai dari pekerjaan, keluarga, hobi, dan kegiatan sosial. Dengan mengatur waktu dengan baik, orang tersebut dapat menetapkan mana yang menjadi prioritas, membuat jadwal yang efisien, dan mengalokasikan waktu dengan bijaksana untuk setiap aktivitas yang ia akan lakukan tersebut. Nah, kali ini saya akan membagikan tipsnya. 7 cara mengatur waktu dengan baik. 1. Membuat daftar prioritas. Identifikasi tugas-tugas atau aktivitas yang paling penting dan mendesak. Ingat, penting banget dan mendesak. Dan tetapkan prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya. Jadi ini penting loh ya. Jangan mengerjakan pekerjaan yang sudah tidak penting, nggak mendesak pula. Jadi kita pilih mana yang paling penting dan memang paling mendesak. Yang kedua, menggunakan alat bantu pengelolaan waktu. Jadi ini bisa seperti kalender digital, aplikasi pengingat, buku harian. Dan ini semua bisa dipakai untuk membantu kita bisa merencanakan atau mengorganisir kegiatan kita. Lalu yang ketiga adalah menetapkan batas waktu. Mari kita tetapkan untuk batas waktu untuk setiap tugas atau kegiatan yang kita lakukan. Usahakan mematuhinya. Kalau memang kita sudah tetapkan 1 jam untuk satu kegiatan, ya sebisa mungkin yuk mari kita tetapkan waktunya sejam, jangan lebih atau kurang, sehingga semua waktu kita atau urusan kita bisa terselesaikan dengan efektif. Jadi jangan terlalu terjebak untuk melakukan satu hal yang sama dalam satu waktu ya, jadi dipilah-pilah waktunya berapa lama begitu ya. Lalu keempat, mengelola gangguan. Ternyata ini penting juga, kita harus bisa mengelola gangguan. Mari kenali atau identifikasi faktor-faktor yang sering mengganggu produktivitas kita, seperti medsos, pesan instan. Nah, lalu kita buat langkah-langkah agar untuk mengelolanya tidak mengganggu aktivitas kita. Ini penting ya, mengelola gangguan. Lalu yang kelima, melakukan pemantauan dan evaluasi reguler. Jadi kita melihat kembali jadwal kita atau pencapaian kita, melihatnya secara berkala, dan mari kita lakukan evaluasi ya, untuk melihat apa yang berhasil, mana yang perlu dilakukan perbaikan. Yang keenam itu yang menurut saya juga sangat penting adalah mengatur waktu istirahat kita atau waktu luang kita ya. Harus juga kita buat waktu memang untuk istirahat atau waktu luang dalam jadwal harian kita. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Lalu yang terakhir, belajar untuk mengatakan tidak atau berani berkata tidak. Pelajari untuk mengatakan tidak pada tawaran atau permintaan yang tidak mendukung tujuan kita. Kalau itu tidak mendukung prioritas kita, ya berani berkata tidak ya. Jadi kita harus belajar untuk memastikan bahwa waktu kita memang digunakan secara efisien. Nah, sebagai penutup, mengatur waktu ini perlu kesadaran, perlu disiplin, perlu konsisten, dan tips-tips di atas tadi itu sangat membantu kita ya untuk melatih kita atau membuat kita lebih terampil dalam mengisi hidup kita. Nah, dengan menerapkan tips di atas, kita dapat
mengoptimalkan waktu kita sehingga kita bisa lebih produktif dan tujuan-tujuan yang ingin kita capai dalam kehidupan bisa tercapai dengan waktu yang tersedia hanya 24 jam tadi sehari. Nah, mari saudara-saudara, teman-teman sekalian, kita perhatikan ini termasuk kepada saya juga, sehingga memang hidup kita yang satu kali saja ini bisa berjalan dengan baik, bisa produktif dan efektif. Sampai ketemu di pikiran saya yang lain, di channel Pikiran Si Supir. Terima kasih.